Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita hingga Allah masih kasih kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, tinggal sedikit lagi nih tentang bahayanya orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Insya Allah bulan kemarin libur acara subuh putih, dan insya Allah bulan ini lanjut ya subuh putihnya atau silaturahim subuh yang insya Allah hari Ahad besok tanggal 20 Juli bertempat di Masjid Al-Iman Komplek Kodam, yang akan memberikan tausiah mauidhah subuh insya Allah Kiai Haji Robby Fadil Muhammad. Kiai Haji Robby Fadil Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut ya. Mudah-mudahan malam ini selesai nih. Kemarin lupa saya sampai mana ya. Nggak ada yang inget ya Pak. Baik, kita sampai ya bahaya orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama, dia melanggar perintah Allah, pastinya melanggar perintah Rasulullah SAW, karena sholat berjamaah itu wajib ya, sepakat ya. Kalau dilihat dari beberapa kitab-kitab 4 imam mazhab itu wajib, bukan sunnah muakkadah tapi wajib. Lalu orang yang meninggalkan sholat berjamaah pasti dikuasai oleh setan, dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah dianggap tidak sah sholatnya karena dia dengar azan. Ya, nanti hadisnya sudah disampaikan ya. Kalau dengar azan maka wajib mendatangi tempat azan itu untuk sholat berjamaah. Kalau dia sengaja dengan udah dengar azan tapi sengaja sholatnya di rumah aja, masuk dalam kategori nggak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini Allah murka kepadanya dengan cara mengunci mati hatinya. Betapa banyak, saya mengatakan betapa banyak deh, emang banyak ya, karena di Pulau Kambang ini masjid sekeliling Masjid Al-Furqan 10 RT, taruhlah 9 RT, karena 1 RT ada musholahnya, yang 9 RT itu nggak ada musholahnya. Jadi kalau sholat wajib pasti ke Masjid Al-Furqan. Dari 9 RT, 1 RT penduduknya
100 orang aja yang muslim, 100 orang yang muslim. Berarti kan 900 orang Pak Anwari harus hadir. Sementara kita sholat berjamaah kita paling banyak 100 orang, paling banyak 100 orang. Berarti 800 orang itu mereka melalaikan sholat berjamaah, atau setengahnya deh, 400 orang meninggalkan sholat berjamaah. Dan orang-orang ini kalau dia sengaja meninggalkan sholat berjamaah, Allah murka dengan cara mengunci mati hatinya. Kalau Allah udah kunci mati hatinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah nggak ada lagi hidayah. Yang ada didengar azan bukannya seneng malah kesel, ya, nggerutu. Siapa sih itu yang azan suaranya jelek banget gitu, berisik gitu ya. Kenapa sih ini suara azan kenceng-kenceng banget sih kan gitu. Padahal yang ngomong orang Islam gitu, orang Islam yang ngomong, dia malah kesel. Itu tanda kalau ada saudara kita ngomong orang Islam dengar azan dia kesel sama suara azan, itu tanda Allah murka sama dia, dikunci mati hatinya. Ya, naudzubillah. Yang kelima, nah ini yang kita bahas kemarin belum selesai. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah berdasarkan perkataan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anaknya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ia berkata, jika kami tidak melihat seseorang dalam salat isya dan subuh, ini sahabat nih ya, jika kami tidak melihat seseorang di salat isya dan salat subuh, maka kami, kata para sahabat, berburuk sangka. Tuh boleh ya berburuk sangka kalau yang begini, berburuk sangka kepada orang yang tidak hadir di sholat isya dan sholat subuh itu, bahwa ia orang munafik. Oh, naudzubillah ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Umair bin Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, paman-pamanku bercerita kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yashhaduhuma munafiq, yakni al-isya wal fajr. Orang munafik tidak akan menghadirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi di sini adalah orang munafik enggak bakalan hadir di salat isya dan salat subuh berjamaah maksudnya. Bahkan di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa saja ingin bergembira dengan bertemu Allah, siapa saja yang kepengen bergembira bertemu dengan Allah kelak nanti dalam keadaan muslim. Saya ulangi lagi nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa saja yang kepengen bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, ya. Artinya kalau nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim itu, dicabut nyawanya dalam keadaan muslim. Ini nggak jaminan loh Pak, termasuk saya yang ngomong aja nggak jaminan nanti matinya dalam keadaan muslim apa kagak. Cuma kita tetap melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita mati dalam keadaan muslim, ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan jaminan siapa saja yang kepengen bertemu dengan Allah nanti pada saat dicabut nyawanya, bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, kata Rasulullah SAW, hendaknya memelihara salat berjamaah begitu panggilan adzan berkumandang. Jadi orang yang sholat berjamaah, jaminannya, insya Allah jaminannya, kata Rasulullah SAW, nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, dipanggil oleh Allah dalam keadaan muslim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya di sini ada dalil ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an
Imam Ibnul Qayyim menegaskan wajibnya sholat berjamaah. Ia mengatakan meninggalkan sholat berjamaah merupakan salah satu tanda orang-orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalil apa dalilnya tuh? Maksudnya tanda-tanda, ya tanda-tanda bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu orang munafik. Ya, di sini orang yang meneliti tanda-tanda kemunafikan dalam as-sunnah, ia akan menemukan bahwa tanda-tanda kemunafikan itu terjadi karena meninggalkan sesuatu yang fardu atau melakukan sesuatu yang haram. Imam Ibnul Qayyim mempertegas kesimpulan, ya, dengan mengatakan siapa saja ingin bergembira begitu panggilan adzan berkumandang, ia menamai orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan sholat di rumah sebagai orang yang telah meninggalkan sunnah yang menjadi jalan Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW hampir-hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan sampai di hujung hayatnya, pada saat Rasulullah SAW menjelang kematiannya, beliau dalam keadaan sakit parah, ya, sakit sangat parah, dan beliau tetap hadir sholat berjamaah. Beliau tetap hadir sholat berjamaah. Padahal Nabi dalam keadaan sakit parah. Nabi yang sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, tapi beliau memberikan contoh kepada umatnya bahwa sholat berjamaah itu berhenti sholat berjamaah kalau kita sudah benar-benar nggak bisa lagi datang ke masjid untuk sholat berjamaah, alias sudah meninggal dunia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, man min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kuludh dhi'bul qasiyah. Tidak ada 3 orang di suatu desa atau padang pasir, tidak ada 3 orang di suatu desa atau padang pasir. Maksudnya di desa itu minimal ada 3 orang, atau di tempat yang luas, ya, nggak ada orang sama sekali kecuali ada 3 orang, ya, yang tidak mendirikan sholat. Ada 3 orang di kampung itu, ya, cuma 3-3-nya, atau di padang pasir yang luas ada 3 orang di situ, dan dia tidak mendirikan sholat, kata Rasulullah SAW, sholatnya tidak berjamaah di antara mereka. Apa kata Nabi? Kecuali setan akan menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka jagalah salat berjamaah. Fa'alaika bil jamaah, maka jagalah salat berjamaah. Fa inna ya'kuludh dhi'bul qasiyah, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terpisah dari kelompoknya. Maksudnya, kalau satu kampung nggak ada salat berjamaah, maka kampung itu dipastikan dikuasai sama setan. Udah dipastiin, ya. Kampung itu pasti dikuasai sama setan. Makanya Nabi memberikan contoh di dalam safar, jadi dalam perjalanan, Nabi nggak ninggalin sholat berjamaah. Bertiga, satu jadi pemimpin, ya. Masuk waktu sholat berjamaah, ya. Sholatnya berjamaah. Walaupun di sholatnya jamak qasar, tetap sholatnya berjamaah. Walaupun jamak qasar, tetap berjamaah. Nggak ditinggalin salat berjamaah. Zaidah berkata, As-Sa'ib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jamaah dalam sabda Nabi SAW, fa'alaika bil jamaah, adalah salat berjamaah. Imam Ibnu Hibban membuat judul untuk hadis ini dalam sahihnya dengan perkataannya, setan
akan menguasai 3 orang yang berada di sebuah kampung pedalaman padang pasir atau di suatu desa yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Artinya sekali lagi, satu kampung, ya, desa yang ada di situ mungkin ada musala atau nggak ada musala, tapi mereka tidak melaksanakan masuk waktu salat fardu, tidak melaksanakan salat berjamaah, walaupun mungkin cuma 2 orang atau 3 orang, kagak ada yang salat berjamaah. Itu kampung, itu desa dikuasai sama setan laknatullah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan sisi pendalilan dengan menggunakan hadis ini untuk mengatakan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Ia berkata, setan menguasai mereka dengan sebab mereka meninggalkan salat berjamaah yang syiarnya adalah adzan dan iqamah. Jika salat berjamaah hanya merupakan anjuran di mana seorang boleh memilih antara melaksananya atau tidak, niscaya setan tidak akan menguasai mereka lantaran mereka meninggalkan salat berjamaah dan syiar-syiarnya. Ini menunjukkan salat berjamaah itu wajib. Karena kalau ditinggalin, maka setan akan menguasai mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada hadis Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhuma, bahwa keduanya mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbarnya, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jama'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum berhenti dari meninggalkan salat berjamaah, atau Allah akan benar-benar mengunci mati hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, memberikan penjelasan bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah akan dihadapkan kepada bahaya besar. Imam Abdul Razak telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, siapa saja mendengar adzan lalu tidak memenuhinya, siapa saja mendengar adzan lalu dia tidak datang ke tempat dia mendengar adzan itu, maka ia tidak akan datang dengan kebaikan atau ia tidak akan didatangi kebaikan. Ia tidak akan datang dengan kebaikan atau ia tidak akan didatangi kebaikan. Diperkuat oleh ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh jika telinga anak Adam dipenuhi dengan lelehan timah panas, maka hal itu lebih baik daripada seseorang mendengar adzan akan tetapi ia tidak memenuhi panggilan adzan. Segitunya, Pak. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya lelehan timah yang panas dimasukin ke telinganya lebih baik daripada dia mendengar adzan tapi dia tidak datang untuk memenuhi panggilan adzan salat berjamaah. Segitunya, Pak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bertekad membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ini menjadi dalil, Pak, benar-benar menjadi dalil bahwa sholat berjamaah itu bukan sunnah muakkadah, wajib sholat berjamaah itu. Apa dalilnya? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bis-salati fayu'adzana laha thumma amaru rajulan faya'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya
demi yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah SAW. Maksudnya demi Allah, sungguh aku pernah berkeinginan, kata Rasulullah SAW, untuk memerintahkan orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar lalu dipotong-potong. Kemudian aku perintahkan agar adzan dikumandangkan untuk sholat. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku sendiri akan mendatangi para laki-laki yang berada di rumah-rumah mereka dari belakang. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka demi yang jiwaku di tangannya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan memperoleh tulang yang masih ada sedikit daging padanya dan berlemak atau dua daging yang bagus di antara kuku kaki kambing, niscaya ia akan hadir sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Allahu Akbar. Ini ya Bapak Ibu, dalam sahihnya Imam Ibnu Hibban, beliau hadis ini diberikan judul pengabaran rencana Rasulullah SAW untuk memperlakukan orang yang meninggalkan sholat berjamaah Isya dan subuh dengan perlakuan yang keras. Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada salat, laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, salat isya dan salat subuh, niscaya mereka mendatangi keduanya walau habwan, walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Sungguh, kata Rasulullah, aku pernah bercita-cita untuk memerintahkan adzan dan iqamat dikumandangkan. Kemudian aku perintahkan seseorang laki-laki untuk memimangi orang. Kemudian aku mengambil obor api, lalu aku bakar orang yang tidak keluar untuk sholat berjamaah. Allahu Akbar. Keras banget ini, Pak. Keras banget berarti Nabi, ya. Dan kerasnya Nabi ini kepada umatnya menunjukkan kasih sayang Nabi. Karena Nabi nggak kepengen umatnya itu dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah nggak kepengen Nabi kita nggak kepengen nanti kita itu dipanggil oleh Allah menghadap Allah dalam keadaan tidak muslim. Ya. Saking takutnya Nabi itu, makanya Nabi keras kepada umatnya. Keras karena sayang, sama kayak kita orang tua keras kepada anak, bukan karena kita benci kan sama anak. Kita keras sama anak itu, galak sama anak, bukan kita benci kan Pak Anwar? Bukan kita benci, tapi kita sayang sama anak kita. Jangan sampai anak kita jadi anak yang durhaka kan gitu. Bahkan Nabi sampai menyuruh memukul anak kita kalau sampai usia 10 tahun kagak mau juga sholat. Maksudnya dengan pukulan kasih sayang, bukan menggampar-gampar mentendang aja, bukan gitu ya. Itu maksudnya karena orang tua itu sayang banget sama anaknya. Saking sayangnya makanya dia marah-marah sama anaknya. Si anak zaman sekarang salah cara berpikirnya. Dipikir orang tuanya marah, benci, marah segala macam, dipikir orang tuanya benci sama anaknya. Makanya banyak di antara anak-anak sekarang yang balelo. Apa tuh balelo tuh? Balelo apa sih balelo? Ngelawan ya, apa namanya? Ya begitu deh, ya. Ya macam-macam lah, akhirnya beginilah, begitulah ya. Protes dengan cara ini, bahkan sampai ada yang apa namanya nggak mau makan sampai keluar dari rumah segala macam. Allahu Akbar. Salah. Ya berarti juga orang tua juga kalau lagi marah-marah tunjukkan juga kasih sayangnya. Maksudnya kalau lagi marah-marah kasih tahu, emak marah ini bukan emak bener-bener marah sama kamu, benci sama kamu, kagak. Karena emak sayang. Emak nggak kepengen kamu itu masuk neraka. Dan juga emak nggak kepengen gara-gara kamu nggak sholat emak masuk neraka, gituin aja. Kamu nggak sayang sama emak. Kalau kamu nggak sholat itu tandanya kamu nyeret-nyeret emak sama bapak masuk neraka, gituin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, layan tahiyanna rijalun mimman hawlal masjidi la yashhadunal isya al akhirata fil jami' aw la uharriqanna buyutahum
bihuzamil hatab. Ini kata Nabi, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hendaklah para laki-laki sekitar masjid layan tahiyanna rijalun mimman haulal masjidi, ya, hendaklah para laki-laki sekitar masjid, laki-laki yang ada di sekitar masjid, ya, la yashhadunal isya al-akhirah, benar-benar berhenti dari tidak menghadiri salat isya berjamaah. Au lalu harriqanna buyutahunna bihuzamil hatab, kata Nabi, atau benar-benar akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan beberapa ikat kayu bakar. Masya Allah, ya, keras banget Rasulullah SAW itu, menunjukkan beliau begitu sayangnya sama kita. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, laqad hamamtu an amura fityati fayajma'u huzaman min hatabin thumma atiya qauman yusalluna fi buyutihim laysat bihim illaqun fa uharriqa alaihim. Sungguh aku pernah berkeinginan untuk memerintahkan para pemuda mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar, kemudian aku mendatangi kaum yang salat di rumah-rumah mereka tanpa alasan, lalu aku bakar mereka itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini aja udah kita tahu deh ya, bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kalau sholat berjamaah nggak wajib, sunnah muakkadah, nggak sampai Nabi begini banget gitu loh ya, ngancem sampai pengen ngebakar rumah orang-orang yang ada dikumandangkan tapi dia asik sholatnya di rumah. Sholat, bukan nggak sholat, sholat tapi sholatnya di rumah, diancam sama Nabi mau dibakar rumahnya, apalagi yang nggak sholat. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menjelaskan faidah yang dapat diambil dari hadis ini. Ya, dalam hadis ini kata beliau, terdapat keringanan bagi imam atau penggantinya imam untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam rangka menyuruh keluar orang-orang yang dikhawatirkan masih ada di rumahnya dan meninggalkan sholat berjamaah. Paling berani nggak? Paling berani nggak? Hah? Ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, Panwari berani. Kita nggak usah ikut sholat berjamaah ya. Nah, imam-imam penggantinya imam nggak usah sholat berjamaah. Sholat berjamaah lagi dilaksanakan, kita muter keliling. Yang laki-laki keluar. Sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya ya, itu di Saudi Arabia ya, ada lembaga namanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Di Saudi sampai sekarang masih ada ya. Itu ada lembaga bukannya itu jadi lembaga, itu berarti resmi ya. Lembaga Pak ya, lembaga berarti ada kementerian berarti. Namanya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kerjaannya apa? Di antaranya itu Pak. Makanya kalau yang umroh, yang udah haji, lihat di sekitar Mekah, nggak tahu kalau sekarang ya, itu kalau adzan berkumandang berhenti semua, pasar tutup, semua tutup ya Pak, tutup semua, sholat dulu ya, setelah sholat baru mulai lagi gitu. Kalau enggak diubrak-ubrak sama laskar itu, Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu. Nah, kita di Indonesia kayaknya nggak mungkin ya, nanti dikatanya melanggar HAM dan segala macam. Padahal yang kita ubrak-abrak adalah orang Islam, kecuali non Muslim kan gitu kan. Iya. Kalau dia marah-marah kita tanyain, lo orang Islam apa bukan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akibat buruknya Allah berfirman di Quran surat Al-Qalam ayat 42-43, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un
khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk di bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sungguh mereka dulu di dunia diseru untuk bersujud, dipanggil suara adzan untuk sholat, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Pada saat itu mereka kuat, sehat, mampu, tapi mereka nggak mau melakukan itu. Maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti ya akibatnya nanti di akhirat ya mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan dulu di sini bahwa mereka mendengar seruan azan untuk salat bersama, tapi mereka nggak datang salat berjamaah. Ya, mereka mendengar seruan hayya 'alal falah, tapi mereka tidak memenuhinya. Mereka diseru adzan iqamah, namun mereka tidak memenuhinya. Diseru untuk adzan iqamah, tapi mereka nggak melakukan salat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini nanti mereka pada hari kiamat benar-benar dalam keadaan hina dina, dalam keadaan hina dina, benar-benar dalam keadaan hina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya pengen simpulkan di sini bahwa berdasarkan kesimpulan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang pertama, memenuhi panggilan adzan adalah wajib, dan yang kedua, melaksanakan kewajiban tersebut tidak akan terpenuhi kecuali dengan menghadiri sholat berjamaah. Dia dengar adzan, dia jawab adzan, dia baca doa setelah adzan, tapi dia nggak datang sholat berjamaah, artinya dia sudah tidak melaksanakan kewajiban itu, kecuali dia menghadiri sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa seseorang berselisih paham dengan Ibnu Abbas selama sebulan. Laki-laki itu bertanya tentang seseorang yang biasa berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, akan tetapi ia tidak menghadiri sholat Jumat maupun sholat berjamaah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia di neraka. Rajin puasa, rajin tahajud, tapi sholat berjamaah kagak datang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ditanya orang itu gimana? Di neraka. Percuma jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya orang sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah. Ini harus ada di mindset kita, di pikiran kita ya. Salat berjamaah wajib ya. Kalau wajib itu kan artinya kalau nggak dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Udah gitu ya. Kalau sunnah kan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu loh. Kalau kita pikir sunnah muakkadah, jadi kita santai-santai aja. Tapi kalau kita berpikir sholat berjamaah itu wajib, artinya kalau kita tinggalkan, kita jadi pendosa. Dan hukumannya banyak banget tuh ya. Bisa dikunci mati hati kita dan seterusnya, segala macam itu banyak sekali. Allah murka ya. Dan nanti di akhirat kita nanti dipanggil dalam keadaan hina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai akhirnya buku Bahaya Orang yang Meninggalkan Sholat Berjamaah. Saya pernah dulu menyampaikan buku kurang lebih setebal ini juga ya, tentang dalil-dalil wajibnya sholat berjamaah berdasarkan
buku yang diambil dari 4 imam mazhab, ya, Imam Hanafi, Imam Abu Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu berdasarkan 4 imam mazhab, ada kesimpulan terakhir di situ bahwa 4 imam itu walaupun konteksnya berbeda tapi tujuannya sama, yaitu hukum sholat berjamaah fardu ain, wajib hukumnya, bukan sunnah muakkadah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah masuk ya? Ada mungkin yang pengen ditanyakan, kita sharing mungkin atau apa gitu, monggo. Mudah-mudahan iya, mangga silakan. Siap. Misalnya nih, habis selesai sholat berjamaah nih, ada orang yang habis dari toilet tuh melaksanakan sholat, tapi dia tuh jamaah yang setelahnya boleh nggak? Sholat berjamaah udah bubar. Misalnya sholat berjamaah udah bubar. Udah selesai. Kalau dia dalam keadaan niatnya sebenarnya pengen sholat berjamaah, ya, tetapi tiba-tiba sampai di masjid sholat berjamaahnya udah bubar. Kalau kita sendirian, kita sholat, ya, kita sholat sendirian, ya, ini kalau sendirian aja, kita sholat sendirian, dia udah dapat sholat berjamaah. Kalau misalnya dia 3 orang, lalu dia berwudu, nunggu beberapa orang untuk berwudu, lalu dia sholat berjamaah, bikin sholat berjamaah lagi, gitu maksudnya kan, dia dapat sholat berjamaah. Enggak usah begitu. Kita, ya, baru dari mana gitu, pas pulang, perasaan tadi udah adzan, buru-buru nih kita wudu segala macam, kita ke belakang toilet, udah sampai jalan, pas sampai dibuka pintu, masuk ke masjid, assalamualaikum, udah selesai sholat berjamaah. Tapi kita udah niat itu, pengen sholat berjamaah, kita sholat sendirian, sholat sendiriannya kita itu dapat pahala sholat berjamaah. Jadi nggak usah malu Bapak Ibu, nggak usah malu. Misalnya, ya udah ketinggalan, ya, udah salam, jangan-jangan udah zikir, nggak apa-apa, datang aja. Orang kita kan nggak sengaja, mungkin kita di jalan udah buru-buru segala macam, tapi sampai nggak nyampe juga, nggak, maksudnya nggak sampai juga dapat sholat berjamaah, udah bubar, ya udah nggak apa-apa, sholat aja sendiri. Di sini yang paling yang sering saya lihat itu Pak Bonan tuh, Pak Bonan tuh, ya, udah bubar, dia datang dari mana? Ketiduran, nggak apa-apa, nggak apa-apa, berarti memang udah niat sholat berjamaah walaupun ketiduran. Dan beliau tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi udah bubar, nggak masalah, dapat sholat berjamaahnya. Nggak usah begitu, udah kebiasaan sholat berjamaah, sakit, dirawat di rumah sakit sebulan, terbaring di tempat tidur, sholatnya di tempat tidur. Apa kata Nabi? Dia tetap dapat pahala sholat berjamaah karena kebiasaannya sholat berjamaah, tetap dapat karena kebiasaan sholat berjamaahnya itu. Subhanallah. Baik, jadi gitu ya, insya Allah. Jadi walaupun ketinggalan, datang aja, datang. Dan kemarin saya ketemu ada, saya jadi masbuk, tapi nggak jadi masbuk sih, ya. Dapat rukuk bersama imam. Sementara bersama dengan saya, sama dengan saya, ya, saya takbiratul ihram, lalu saya ruku bersama dengan imam, dan saya lanjutin terus. Dia, ya, malah diri aja, diem aja, nungguin 1 rakaat itu selesai. Dalam hati saya, nih siapa di samping saya jadi kagak khusyuk tuh salat tadi. Selesai sholat saya lihat, oh dia kan gitu, ya Allah, ini anak harus ngaji deh. Dan memang nggak pernah datang ngaji, maka jadi kagak tahu. Jadi kalau jadi masbuk Bapak Ibu, apapun keadaan imam udah ikutin, tapi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, imam sujud tuh, imam lagi dalam keadaan sujud, Allahu Akbar, kita langsung sujud, jangan ditungguin apa selesai. Nah, itu benar-benar ditungguin. Allahu Akbar, kasihan banget karena kagak ngaji, jadi kagak tahu. Karena nggak tahu, insya Allah dimaafin, insya Allah. Gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.